warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel kita Ngobrol Aja. Nah, sekarang lagi rame-ramenya COVID-19 ini, kita sekarang kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Biasa di luar maksudnya. Dia adalah seorang dokter. Ini dia Dokter Setio. Assalamualaikum dok, apa kabar dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam ini benar-benar luar biasa ini. Nah, dok, gini. Siap. COVID-19 nih lagi rame dok. Masih ramai. Masih rame dan bakal masih lama nih sepertinya nih. Nah, menurut pandangan dokter nih, COVID yang sudah begitu banyak makan orang. Duh, bahasanya. Bahaya nih dok sebenarnya dok. Makan orang nih, kalau orang tidak siap dimakan sama COVID, apa yang harus dilakukan nih dok? Nah, silakan dok. Menurut dokter seperti apa nih? Ya harus ada apa istilahnya ya. Kalau bicara mungkin di level akademis edukasi. Tapi kalau buat saya ini adalah pembicaraan yang sudah basi katakanlah. Kenapa saya katakan basi? Jadi bukan berarti meluruskan. COVID-19 itu kan penyakit. Ya. Jadi jangan COVID-nya dulu nih. Oh, jangan COVID-nya dulu berarti. COVID-19 itu adalah corona, berarti kan coronavirus disease kan. Ya. Berarti penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus coronanya. Jadi kalau kita bicara sakitnya, COVID-nya, maka kita akan takut, Mas. Kenapa? Karena ada terjadi kematian. Ya, betul. Nakes atau tenaga kesehatan juga masuk dalam jajaran menjadi Korban, katakanlah. Nah, kalau kita berangkat dari virusnya, maka kita rada tenang sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? Sedikitnya tuh segimana dok? Segini? Segitu? Nah, itu kan Gini. Maksud saya bayangannya gini. Mas Dito harus ngebayangin bahwa selama kita lahir, atau selama ini, katakanlah kita mulai dari lahir sampai hari ini, kita seolah-olah tidak asing dengan namanya virus. betul, ada influenza. Nah, ketika kita kecil, kita harus divaksinasi campak. Berarti ada virus campak. Dibuat tanda. Sekarang Itu dari dulu. Dari dulu sudah berarti ya, virusnya tuh sudah. Nah, pertanyaan berikutnya, berarti kita sudah kenal virus dari dulu, meskipun bukan coronavirus. Tapi coronavirus juga bukan barang baru. Sekian puluh tahun saya nggak mau berteori lah, saya nggak mau buka-buka juga itu artikel. Tapi itu kan bukan barang baru. Iya. Stok lama mungkin ya? Semua stok lama. Oh, stok lama ya. Jadi bukan barang baru. Coronavirus itu adalah satu virus yang bukan lahir 2019 saja. SARS adalah coronavirus. SARS berarti kan bicaranya di SARS saja. Ini aja udah jadi serem karena nama penyakit. Kalau sudah bicara penyakit serem mas, bayangin SARS itu kan berarti severe. Severe itu berarti berat. Iya. Udah berat, acute lagi, akut lagi. Severe acute respiratory syndrome itu SARS. Nah kalau udah dibicarain kayak gitu, Anda kena SARS loh. Ya down duluan mas. Keburu stres duluan ya berarti ya pasiennya juga ya. Tapi kalau dibilangin, Mas Dito kena flu ya? Kan nggak ada yang kenapa-napa mas, padahal coronavirus. Influenza itu kan coronavirus juga mas. Tapi nggak rame. MERS di Middle East, daratan Arab Saudi sana. Iya. Terjadi juga. Itu adalah coronavirus. Nggak rame juga, nggak seperti COVID sekarang. Nggak diramekan mungkin ya. Nah, Oke, siap. Sekarang ceritanya kita mau dari mana nih kita mau bicaranya? Mau pakai tanda kutip, mau iya atau tidak, kan tergantung kita semua. Tergantung pola pikir kita. Betul. Tapi saya ingin menggiringnya, ini adalah virus. Dan pengalaman kita, jangan pengalaman kita lah, pengalaman nenek moyang kita. Virus itu pernah menang nggak sih? Sebetulnya Nggak pernah menang, Mas. Justru malah sekarang ini yang harus kita lakukan sebenarnya dok, bagaimana kita berteman dengan virus ini. Nah, sekarang ketika orang kena flu tidak ribut apa-apa, cuma datang ke warung, tolong dong saya kena flu, kasih obat bebas, selesai. Itu coronavirus loh. Padahal bisa dibuat seperti itu mungkin ya. Ini yang saya katakan tanda kutip. Jadi saya setuju Mas Dito menyampaikan kita berteman itu luar biasa.
Karena walaupun bagaimana, sekarang balik lagi nih sekarang, yang harus kita bicarakan jangan COVID-nya tapi virusnya. Ya. Virus itu bukan makhluk hidup. Mhm. Kalau saya bukan ahli virus ya, Ya. tapi dia tidak bisa hidup sendiri, berarti tidak makhluk hidup. Tapi kalau bakteri, sel satu nih, Dia satu bisa sel berkembang saja, sendiri. dia hidup. Dia bisa berkembang biak. Tapi kalau virus tidak ada namanya virus berkembang biak gitu. Ketemu laki perempuan virus terjadi bukan. Dia melakukan replikasi, tapi replikasi itu akan terjadi di mana? Di tempat makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa sekarang? Kalau sekarang kita demam berdarah bicaranya nyamuk, berarti dia akan melakukan di nyamuk, memperbanyak diri atau melakukan replikasinya. Jadi Sekarang bicara coronavirus, berarti ternyata coronavirus bukan cuman ke hewan saja. Sekarang bicaranya lebih spesifik lagi. Oh, penyakit COVID itu hanya ada di manusia. Berarti coronavirus yang baru nih, katakanlah ini, kalau memang barang baru nih, katakanlah ini adalah apa namanya, bukan limited edition, bukan limited edition juga nih sekarang. Tapi virus itu tetap limiting disease dia. Dia akan bisa sembuh. Iya. Kita nggak, nah, makanya saya katakan lebih baik kita membicarakan virus, Mas. Bukan bicara COVID-nya. Kalau COVID semua orang udah masuk di sini nih. Iya. Kena COVID, mati loh. Kena Selesai COVID, urusannya. jangankan masyarakat awam, dokter sendiri, Dokter, tenaga perawat. kesehatan sendiri mengalami. Iya, betul. Jadi otomatis kan horornya lebih tinggi kalau bicara COVID. Tapi kalau bicara virus, ada vaksinasi, ada imunisasi, itu kan kita sudah belajar loh, Mas. Kalau ingin memperbaiki diri kita, berarti tolong dianjurkan untuk melakukan imunisasi. Iya. Ada pekan imunisasi Masih nasional. nasional. Nah, itu kan adalah untuk supaya kita melawan virus. Virus-virus Jadi tadi ya. kita pernah loh berperang dan kita pernah mengantisipasi. Pertanyaan berikutnya, oh, kan coronavirus ini baru, coronavirus yang sekarang ini baru. Katakanlah kita bicaranya SARS-CoV-2. Judulnya apalah, terserah lah, 219 virus corona, katakanlah, atau coronavirus, terserah. Tapi ingat loh, barang itu tetap virus. Balik lagi sekarang. Kalau virus kan berarti akan mencari manusia, Mas. Iya. Karena inangnya Adalah hostnya manusia. adalah manusia. Sampean atau saya. Oke. Berarti kita harus berteman dong kalau begitu. Sekarang, Atau bagaimana? sekarang gini kalimatnya, Mas. Kita dua-duanya kita nggak pakai masker. Masker. Ya. Saya ada coronavirus. Saya bisa jadi ada juga. Nah, kita tertular nih. Oke. Ya kan? Kita saling menularkan, katakanlah. Apa yang sudah lakukan? Protokol sudah ada loh. Iya. Ya sudah. Kita melakukan karantina 14 hari. Kalau kurang dari 14 hari kita masih belum pulih juga, lanjutkan. Kan gitu. Betul. Tapi kita tidak menularkan ke orang lain. Karena Karena dengan kita di karantina tadi ya. Selesai. Terus apa yang dilakukan selama karantina? Makan. Minum vitamin. Minum herbal. Iya. Apanya yang sekarang yang susah? Apa yang harus ditukan? Kalau kita kena virus corona yang namanya SARS-CoV-2. Nah, balik lagi dok. Selama 14 hari karantina ini, Itu teori ya. teorinya, oke. Ini Saya kan nggak kenal dengan SARS-CoV-2 ini. Saya nggak kenal sama sekali. Makanya saya bilang kalau belum kenal lebih baik. Wah, ini masih tetap teori. Nah, menurut dokter nih, oke, teorinya menurut 7 hari, 14 7 hari. hari, 14 hari. Oke. Kira-kira nih, supaya teman kita ini berbuat baik sama kita, apa yang harus kita lakukan, dok? Saya punya apa istilahnya ya. Sekarang saya lebih mengumpamakan jangan virus dulu nih, Kang. Oh ya, Jadi manggil Kang, tadi manggil Mas karena ini di Bandung, jadi saya ada antara Kang dengan Mas. bebas. akan ketemu. Saya asli Jawa, Gini. jadi boleh Mas, boleh Kang, boleh. Tapi di Bandung, Tapi di boleh Bandung. dipanggil Kang juga. Coba kita pikirkan, ya. Kalau virus itu akan selalu ada di inangnya, di host, di makhluk hidup. Entah itu binatang atau manusia. Katakanlah kita karena ada vaksinasi program dari campak, hepatitis, segala macam sudah ada. Kita sudah bebas. Ya. Tapi kebalikannya, ketika kita bicara bakteri, Mas, di perut kita kan isinya bakteri. Mas. Ada bakteri baik, ada bakteri Nah, jahat. maksud saya gitu. Kalau sekarang, katakanlah sekarang, kita menggolongkan si virus itu sebagai sesuatu yang kurang baik.
Setuju kan? Ya. Dan dia akan masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam diri kita. Kalau kita umpamakan sekarang virus itu adalah bakteri dari luar, entah itu dari makanan, dari udara, dan lain Yeah. sebagainya, dari polusi, masuk ke dalam tubuh kita. Tapi di tubuh kita sudah ada bakteri baik kan? Ya. Nah, kita tinggal minta saja ke bakteri baik kita. Boleh masuk ke area saya, tapi jangan bikin onar ya. Oke. Kan selesai, nah kita bisa berkawan dengan virus juga. Jangan bikin onar. Coba bisa, mungkin nggak kita ada satu gerakan, boleh virus SARS-CoV-2 datang, tapi jangan bikin onar di Indonesia ya. Kalau kalimat itu dikeluarkan kan luar biasa. Atau harus dikasih plang virus dilarang buat onar di sini. Nah, Gitu. jadi itu kalimat yang lebih baik, Mas. Artinya apa? Loh, sampai kapan virus itu mencari makhluk hidup? Untuk apa? Untuk melakukan replikasi. Jadi selama kita hidup, selama masih ada kehidupan, ya virus itu akan mencari kita, Mas. Untuk apa kita tidak berkawan? Untuk apa kita tidak berteman? Atau kebalikannya, virus juga tidak akan ada, akan punah kalau tidak ada kehidupan. Berarti logikanya gini, kalau virus itu sudah tidak nyaman berteman dengan kita, dia akan hilang dengan sendirinya sebetulnya. Mas, Atau gimana? jangan nyerempet nih sekarang, karena di kepala saya beda nih sekarang. Mas, tolong dipikirkan sederhana nih. Ya, kalimatnya sakti banget nih. Virus itu tidak hidup, dia perlu makhluk hidup. Nah, kalau makhluk hidupnya sudah mati berarti tidak nyaman di situ. Hilang, Mas. Nggak ada cerita. Sekarang mau teori apa lagi sekarang? Makhluk hidupnya sudah Inangnya sudah tiada. tiada. Oh, sudah pulang ke rahmatullah. Bicaranya hebat amat. Kita udah bicara mati nih orang nih. Iya. Mayat COVID kadang-kadang. Ya sudah selesai. Si virusnya tidak mungkin bisa hidup karena dia tidak bisa hidup di tempat yang tidak hidup. Jangan mulai dengan tanda petik segala macam nih ke arah sana. Ya. Jadi artinya kalau buat saya sekarang kita membuat sesuatu apa istilahnya, lebih baik disederhanakan lah. Ya, betul. Ya. Coba sekarang, betapa luar biasanya PSBB. Efeknya sangat luar biasa biasa. sekali. Nah, pertanyaan saya sederhana sekarang. Apakah dengan PSBB akan terjadi kepunahan? Apa namanya? SARS-CoV-2, si virus itu? Kan tidak, Mas. Mungkin kalau memutus, mungkin sedikit membantu memutus rantai penyebaran. Oke, kalau itu saya setuju, Mas. Ya. Gini, boleh saya sekarang gini, Mas. Ini kita bicara Republik Indonesia dengan 34 provinsi, Mas. Ya. Kita ada di Jawa Barat sekarang. Kita lagi berdua saling menularkan, Mas. Tapi tiba-tiba di Jakarta ada yang positif. Dari Relevansinya mana gimana, asalnya? Ya? Mas? Nah, Oke. Di Jawa Timur, Surabaya, lagi black nih sekarang nih. booming. Ya. Sampai di atas 8.000. Betul. Nah, apa hubungannya antara kita berdua di Jawa Barat, di Bandung, dengan di Surabaya? Ya. Bisa diterima kan sekarang? Ya. Dan dalam waktu yang bersamaan. Jadi otomatis ini adalah penularan yang luar biasa. Saya setuju. Dilakukan Protokol. pembatasan sosial berskala besar. Saya setuju. Tapi dampak yang lainnya kan harus dihitung lagi. Sekarang mau sampai kapan kita PSBB kan? Mau sampai kapan kita dilakukan lockdown? Mau sampai kapan kita tidak keluar rumah? Padahal virus corona tetap akan ada. Mas, apalagi sekarang udah bagus kalimatnya OTG. Berarti dia tidak batuk, dia tidak demam, dia tidak pilek. Tuh. Tapi kalau diperiksa dalam tanda petik nih, balik lagi saya selalu banyak tanda petiknya. Kalau diperiksa betul-betul dia ada SARS-CoV-2-nya, SARS-CoV-2 loh bicaranya. Bukan hanya reaksinya aja. Bukan SARS yang kemarin, bukan SARS yang lain juga. Tapi benar-benar SARS-CoV. Apalagi pembicaranya lagi adalah SARS-CoV yang ada di Indonesia. Lebih panjang lagi nanti ceritanya. Karena tidak mungkin sekarang setiap virus itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia bukan makhluk hidup, Mas.
Artinya luar biasa, berarti dia akan menyesuaikan dengan inangnya. Ketika inangnya suka dengan rendang, dia akan menyesuaikan diri, Mas. Ketika dia ketemu dengan orang yang suka keju, beda, Mas. Itu nggak bisa dibohongi, Mas. Dia bukan makhluk hidup. Dia hanya ketemu dengan inang, dia akan ketemu dengan host, dia akan ketemu makhluk yang hidup, maka dia akan menyesuaikan. Nggak ada cerita sekarang adenovirus gitu masuk ke nyamuk malaria. Nggak ada cerita, Mas. Pernah nggak diceritain? Oh, nyamuk malaria ada virus dengue-nya. Nggak ada cerita, Mas. Iya. Jadi kalau sekarang SARS-CoV-2, katakanlah sekarang balik lagi nih. Teori, ini manusia saja. Atau berangkatnya bukan dari kelelawar yang ada di Wuhan misalnya. Ya, Ya memang kelelawar cuma ada di Wuhan. betul. Emang betul. orang Manado, orang Gorontalo nggak makan kelelawar. Sorry, saya sebutkan karena memang di sana. Ya, memang ada. Memang ada. Jadi apa bedanya sekarang? Tapi karena si virus itu bisa menyesuaikan diri. Oh, ini garis khatulistiwa nih. Ini bukan lintang utara, bukan lintang selatan. Maka karakteristiknya beda. Iya. Nah, sekarang tiba-tiba datang nih satu alat pemeriksaan. Yang pernah diperiksa di mana? Sensitif atau tidak dengan virus yang ada di kita? Beda ceritanya. Apalagi rapid test. Rapid test kan bukan ujung-ujungnya ke SARS-CoV-2. Cuma ini aja ya. Menyatakan di dirinya kemungkinan ada virus. Tapi virusnya SARS-CoV-2 atau tidak, ya harus diteliti lagi. Betul, Walaupun betul, dia reaktif. Nah, kalau sekarang udah reaktif dengan rapid test saja orang udah ribut semua. Sudah panik duluan. Sudah panik duluan karena tadi pengumumannya. Coba kalau SARS-CoV-2 boleh masuk ke mana? Daerah apa nih sekarang? Cikutra katakanlah, tapi jangan bikin onar. Diam semua, Mas. Preman gak bakal berani masuk ke sini kalau kita bersahabat dengan preman. Boleh, Oke. Anda preman kan? Boleh masuk ke wilayah kita, tapi jangan bikin sesuatu ya. Nah, balik lagi ke virusnya sendiri nih, Dok. Kalau kita mau berteman dengan virus supaya dia tidak bikin onar, apa yang harus dilakukan oleh si inangnya ini sendiri? Nah, ini yang harus banyak diketahui nih, Dok, supaya ya itu tadi bertemannya lebih lebih asik, nggak ada masalah. Oke, ya kan? ini yang menarik, Mas. Jadi ketika di PSBB kan, ketika diumumkan di kasus 001 di Depok, maka mulai booming, Mas. Minum vitamin C. Minum jahe. Minum herbal, minum temulawak. Ya. Itu ketinggalan zaman, Mas. Padahal zaman dulu tukang jamu sudah ada, Dok. Nah, jadi Setiap hari lewat bahkan. kalau minumnya sekarang, belinya sekarang, harganya mahal. Terus kapan dia bisa bertahan Jahe sama 1 Covid? kilo 100.000. Waduh, Mending ada, Mas. Kadang-kadang hilang. sudah habis kadang. Tuh. Jadi konteksnya ini harus kalimat Mas Dito ini menarik buat saya. Kenapa? Kita dari dulu diajarkan lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Tapi APBD dan APBN sekarang itu anggarannya bukan ke mencegah, tapi mengobati. Jadi siap-siap nih, disiapkan anggaran untuk orang yang sakit kena COVID, anggarannya ini. Coba kalau dari dulu dianggarkan lebih banyak untuk Pencegahannya. pencegahan. Artinya apa? Promosi. Kita kan ada germas kan, Mas. Betul. Coba saya harus menilai sekarang satu aja yang sudah terjadi gerakan masyarakat sehat atau masyarakat Indonesia sehat dengan gerakan germas. Salah satunya adalah jalan kaki setiap hari. Sepanjang Setiap hari kan? setiap harinya berarti ya? Setiap hari paling tidak 30 menit. 30 menit. Pertanyaan berikutnya, apakah itu dilakukan sama kita? Yang ada cuman ada itu doang, Mas, spanduk doang di pinggir. Spanduknya doang. Spanduknya yang suruh olahraga, Mas. Bisa diterima sekarang. Ya. Apalagi yang lainnya termasuk kebiasaan suplemen, kebiasaan herbal. Oke. Jamu aja nggak pernah dilirik. Sekarang ribut jamu melawan COVID. Ketinggalan, Mas. Oke. Jadi buat saya, bagaimana kita berteman? Ya mau tidak mau, kita harus sehat, kita harus olahraga, kita harus jalan kaki, kita harus membiasakan semua. Sekarang kita bicara cuci tangan sama apa namanya hand sanitizer. Ya.
Itu kan sanitasi kesehatan. Apakah sanitasi kesehatan bukan program? Dari dulu juga program. Pertanyaannya, ada nggak prioritas ke sana? Atau berapa persen diprioritaskan ke sana? Ini sangat beda, Mas. Nah, bagaimana kita berkawan? Ya kitanya. Kalau kitanya siap, mental kita siap, tubuh kita siap, SARS-CoV-2 masuk, nggak ada cerita apa-apa, Mas. Oke, batuk iya, pilek iya, meler iya, Iya. mampet iya, nyesek iya katakanlah, demam, sakit apa namanya, persendian atau ngerasa sakit tubuhnya, tapi tidak kenapa-napa, Mas. Artinya tidak kenapa-napa, kan lebih banyak yang sembuhnya. Nah sekarang pertanyaan, yang sembuh itu diapain sih sebetulnya? Nah, itu dok yang jadi pertanyaan. Nah, selesai tanyakan, kenapa tidak disampaikan ke masyarakat? Bagaimana sih Treatmentnya selama di karantina selama 14 hari untuk orang dengan gejala. kita pernah dengar yang namanya rumah sakit Wisma Atlet. Ya, Artinya adalah Wisma Atlet yang dirubah menjadi rumah sakit. Apakah dirubah rumah sakit seperti ICU dengan? Enggak, Mas. Di sana cuma tempat tidur rumah sakit, disuplai sama BUMN, disuplai sama orang yang punya meja atau tempat tidur itu, disuplai ABCD-nya. Orang istirahat di sana 7 hari, 14 hari. Dicek lagi, swab testnya negatif. Dicek lagi, negatif, pulang, Mas. selesai. Apa bedanya dengan di rumah, karantina di rumah? Gak perlu anggaran kan? Iya. Kalau mau berbicara. Nah, sekarang karena kita sudah jalan Maret, April, Mei, sekarang masuk di bulan Juni. Juni. Kan nggak mungkin kita melanjutkan dengan PSBB. Nggak mungkin kita melanjutkan lagi dengan Wisma Atlet. Mau sampai kapan? Pembicaraan kan sekarang kan, oke sekarang angkanya masih di atas 1.000 katakanlah. Ya, Artinya masih perlu Wisma Atlet, masih perlu rumah sakit dalam tanda petik yang baru. Mau terus-terusan kayak gitu, anggarannya dari mana? Nah, kalau sudah kayak gitu, Mas, ceritanya udah beda nih. Berarti saya, Mas Dito, semua masyarakat berarti berhadapan dengan SARS-CoV-2 secara langsung. Karena Satgas atau apa namanya, petugas katakanlah baik TNI, Polri, Satpol PP, semua sudah ada tidak di lapangan, tenaga kesehatan sudah tidak ada di lapangan. Petugas-petugas dari Dirjen Perhubungan juga tidak ada di lapangan nantinya. Berarti kita langsung berhadapan dengan SARS-CoV-2. Nah, kita harus siap dengan COVID. Artinya kita harus siap kena penyakit yang namanya COVID-19. Itu baru COVID-19, Mas. Pertanyaan berikutnya, ada nggak nanti COVID-20, COVID-21, COVID-22? Itu pertanyaan yang berikutnya lagi, Mas. Artinya, ya mau nggak mau balik lagi ke yang tadi. Higiene sanitasi, cuci tangan, pakai masker. Itu nggak usah, kalimatnya apa ya sekarang? Jangan dianggap sesuatu yang baru katakanlah karena kalimat new normal. Enggak juga. Logikanya sederhana, Mas, sekarang. Kita pakai masker, bukan masker medikal, bukan masker medis nih. Apalagi Masker kain. Masker kain. Kan nggak menutup kemungkinan untuk masuk si virus karena virusnya ukurannya kecil sekali. ya. Atau kebalikannya, kita tidak mungkin bisa menghalangi penularan dari segi negatifnya, tapi Iya. dari segi positifnya paling tidak kan ditutup dulu nih mulut sudah. Betul. Kalau ditutup di mulut ketika batuk juga kan udah sadar nih, jangan di depan orang lah, Iya. karena kita sudah ada masker. Itulah kebiasaan baru. Nah, artinya jangan ada beban. Ya. Pakai masker itu tidak boleh jadi beban. Rajin cuci tangan dengan sabun dan seterusnya, jangan jadi beban. Beli sanitizer atau bikin sanitizer, untuk hand sanitizer, jangan jadi beban. Semua tingkah laku yang disebut protokol kesehatan itu jangan jadi beban, karena itu harusnya dilakukan sebelum ada penyakit COVID. Tapi memang dari dulu sebetulnya kebiasaan itu sudah dilakukan sebetulnya. Makanya kalau ada pertanyaan, Dok, new normal itu apa? Saya lebih baik tidak menggunakan kata new normal, tapi back to normal. Dari dulu di rumah kita itu ada kendi, Ya. ada air, entah itu air dari air hujan atau kita ngisi sendiri, ya kan? Ada apa namanya pot, katakanlah, tinggal dibuka, air keluar, kita cuci tangan, cuci kaki, baru masuk ke rumah. Itu dari dulu.
Nah, sekarang luar biasa produksinya segala macam bisa diadakan di toko, di rumah kita. Jangan jadi beban. Sama halnya dengan kita sekarang kita saling menunjukkan sekarang. Saya pulang katakan, ya mandilah sebelum kita ketemu istri, sebelum kita ketemu anak kita. Nggak usah jadi beban sama sekali. Itu namanya berteman dengan penyakit, berteman dengan virus. Karena sekarang otomatis virus itu, sekarang kita mau cuci tangan nih, udah cuci tangan, kan virusnya tetap cari kita. Virus akan tetap mencari orang atau makhluk hidup, Mas. Dia mencari temannya. Sekarang logika nih, lebih menarik lagi, Mas. Ya, kita pernah diajarkan selama PSBB ini jangan menyentuh mulut, hidung, mata. Setuju? Setuju. Oke. Yang ditutup pakai masker apa, Mas? Hidungnya aja, dengan matanya mulut. ditutup nggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi kan matanya kebetulan kita pakai Kita pakai kacamata. kacamata sedikit tertutup. Tapi dari samping kan bolong juga nih, Dok. Karena kalau orang pintar berbicara, katakanlah ahli virologi bicara, di sana ada reseptor binding protein. Jadi kalimatnya itu protein nih, Mas. Kuncinya protein berarti ya. Kuncinya ada di protein. Jadi virus itu adalah protein katakanlah. Kalau protein berarti harus ada penerimanya di sana. Ada reseptor binding. Nah, judulnya ada di mukosa, judulnya di selaput lendir. Entah itu di bibir kita ke dalam, entah di hidung kita ke dalam, atau di mata kita. Dia akan bisa ada penerimanya. Tapi, balik lagi nih. Yang menakutkan kan SAR-nya. Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi penyakitnya ini berat. Ini teori dari lama nih, Mas. MERS juga sama. MERS kan Middle East Respiratory Syndrome. Itu SAR juga. Tapi karena ada di Middle East, maka dikasih nama MERS. Nah, jadi otomatis kalau tadi kita ada kata kuncinya adalah berteman, saya lebih suka menggunakan itu. Sampai kapanpun kita akan berteman dengan yang namanya virus, termasuk SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Kita tidak ada. Jadi, kita salaman katakanlah ya, buru-buru cuci tangan, buru-buru hand sanitizer. Kalau kita kebetulan orangnya Thailand, Terbiasa. nggak ada jadi beban. Iya. Kalau dia pengennya salaman ya susah. Kita dalam tanda petik ini kita ini makhluk sosial. Jadi kalau di sosialnya dikasih PSBB kan, kita harus harus mengulang lagi nantinya. Harus membuat kita ini bukan makhluk sosial. Sosial itu berarti ada keeratan. Sosial itu ada emosi yang istilahnya ketemu lah. Ada asimilasi, ada chemistry-nya kan di sana. Nah sekarang kita chemistry-nya sekarang berbicaranya adalah dengan IT. Ya kita pakai juga sama. Iya. Kita bisa 24 jam menggunakan IT, menggunakan digital dan sebagainya. Ini sama. Yang penting adalah lakukan edukasi. Apa yang harus kita sampaikan atau yang kita punya sampaikan ke masyarakat. Saya ingin pokoknya tidak perlu ada lagi takut dengan virus. Tidak boleh ada takut lagi dengan penyakit yang namanya COVID-19. Iya. Gitu, Mas. Berarti berteman dengan virus itu memang sudah dari dulu sebetulnya. Kita sudah berteman dari dulu. Sudah berteman dari dulu. Tinggal bagaimana mempersiapkan tubuh kita, mempersiapkan tubuh kita, mempersiapkan rumah kita, mempersiapkan RT kita, mempersiapkan RW kita. Nah kalau nggak satu lagi, Dok, bisa. mental kita. Betul. Begitu mendengar pasiennya, Pak Ustadz bilang imun dan iman. Kalimatnya kan gitu. Kita ngambil cuplikan-cuplikan imun dan iman. Kalau imun berarti tubuh kita, fisik kita. Kalau fisik kita baik, kan imun itu adalah merupakan sistem. ya, Berarti melibatkan sekian organ dalam tubuh kita. Salah satunya adalah pencernaan, salah satunya adalah flora normal atau bakteri yang baik dalam tubuh kita. Itu adalah sistem pertahanan tubuh kita. Dan itu luar biasa. Nah, kalau bicaranya mental dan lain sebagainya, masuk ke nilai pikiran, nilai spiritual, keimanan dan seterusnya. Semua orang akan nggak ada. Tapi jangan sampai nanti, wah, saya nggak bisa ke masjid, saya nggak bisa ke gereja karena Pak Pendetanya kena.
gagal semua nantinya, Mas. Lain kan ceritanya. Kan gitu. Oke, sekarang katakanlah karena memang harus di PSBB kan, harus di lockdown gereja atau masjid. Tapi kan tetap aja keimanan kita nggak boleh luntur. Ya, betul. Demikian juga dengan Pak Ustadz nggak boleh berhenti juga. Iya, iya. Ini yang harus kita samakan. Jadi mental, pikiran, psikis di dalamnya itu kita harus kuat. Sama dengan meningkatkan imun atau daya tahan tubuh kita. Gak boleh lepas sama sekali. Dan itu tidak berhenti, Mas. Ingat ya, ini baru COVID-19. Nah, nanti kita bicaranya Kita belum sekarang. tahu lagi yang Kita berikutnya. nggak tahu sama sekali. COVID-20 ada atau tidak akan ada lagi dengan SARS-CoV-3 katakanlah. Jangan kaget. Iya, iya, iya. Karena virus juga. Virus apa artinya? Berarti dia melakukan suatu penyesuaian. Oh, ketika Bandung sudah pada pintar, ketika sudah pada pintar, belok lagi deh. Saya nggak mau jadi saya nggak mau jadi SARS-CoV-2. Saya akan berubah menjadi SARS-CoV-3. Lain ceritanya lagi. Apakah kita akan panik seperti ini lagi? Nggak bisa dong dari mulai sekarang. Berarti jamu lah, herbal lah, suplemen lah. Ini kuncinya di sini. Artinya balik lagi sekarang. Kan kita diajarkan kayak gitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Harus diprioritaskan dong mencegahnya. Berarti kita harus mencegah loh COVID-20. COVID-21 kita harus mencegah. Tapi ya mencegah itu harus ada action plan. Harus ada. Berarti kita harus bersih. Bersih diri, bersih rumah, bersih keluarga, bersih RT, bersih RW. Jangan putus sekarang. Sekarang dibubarkan, PSBB bubar. Kita balik lagi ke zaman, mohon maaf. Gak bisa. Demikian juga dengan pasar. Kita kan punya cerita sekarang pasar. Iya. Nah kalau Banyak pasarnya yang- masih seperti sekarang ya nggak bisa. Iya, itulah. Jadi kan Pasar ditutup, dikasih jarak, dikasih ganjil genap, mallnya dibuka. Oke. Baik, Dok. Sepertinya ini cukup menarik. Nah, senang sekali. mungkin memang kita harus tetap berteman dengan Setuju virus, ya. Setuju sekali. Dan kita harus mempersiapkan diri, badan kita, lingkungan kita, agar teman-teman kita ini tidak berbuat onar. Kita pasti akan berteman dengan virus. Dan kita akan ngobrol terus. Dan kita akan ngobrol terus. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Ya, ingat, tetap ngobrol aja.